Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosyana Fadilah Harahap dengan nomor induk mahasiswa 171025-2016 akan menampilkan suatu video dengan judul Identifikasi Bakteri Patogen pada Tanaman. Tanaman kentang merupakan salah satu tanaman pangan utama di dunia setelah padi, gandum, dan jagung. Di samping itu, kentang juga termasuk salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai nilai perdagangan domestik dan potensi ekspor yang cukup baik. Upaya peningkatan produksi kentang menghadapi berbagai kendala. Keadaan lahan kentang di Indonesia umumnya terkontaminasi patogen. Salah satunya disebabkan oleh bakteri patogen. Oleh karenanya, saya memilih kentang untuk diidentifikasi bakteri patogen yang menyerang tanaman kentang tersebut. Saya mengamati suatu lahan tanaman kentang di lahan panjang di mana luas kira-kira lahan tersebut adalah 30 dikali 20 meter. Di lahan tanaman kentang tersebut, saya menemukan suatu gejala pada tanaman kentang, yang mana gejalanya adalah layu yang saya temukan berbeda dengan gejala layu yang disebabkan oleh kekeringan ataupun kekurangan air. Gejala layu yang saya temukan pada daun tanaman kentang masih berwarna hijau. Kemudian, layu yang disebabkan oleh bakteri memunculkan gejala yang sama dengan saya temui di lapangan. Oleh karenanya, saya memastikan dulu apa saja bakteri yang menyerang tanaman ini dan saya bawa ke laboratorium untuk diidentifikasi selanjutnya. Tanaman yang bergejala selanjutnya saya bawa ke laboratorium untuk diidentifikasi secara lebih jelas dan terperinci. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengeluarkan OOC bakteri dengan cara memotong batang dari tanaman kentang, kemudian merendamnya dengan larutan aquadesteril di dalam test tube sebanyak 10 ml. Kemudian beberapa menit kemudian akan keluar OOC bakteri yang berwarna putih. Setelah OOC keluar, maka akan dilakukan pengenceran sampai dengan pengenceran tingkat 5. Dan setelah melakukan pengenceran, maka akan digunakan metode sebar menggunakan media MGA, kemudian di vortex, kemudian dimasukkan ke dalam media MGA. Selanjutnya, bakteri tersebut akan diinkubasi selama 2 kali 24 jam dan dilihat bagaimana bentuk dan koloni dari bakteri tersebut. Setelah 2 kali 24 jam diinkubasi bakteri tersebut, maka kita akan melakukan pemurnian bakteri, di mana pemurnian ini akan diambil satu koloni bakteri dan diisolasi dengan metode pengoresan kuadran. Identifikasi morfologi bakteri yang saya isolasi berbentuk tidak rata, kemudian berwarna putih kekuningan dan terlihat ukurannya kurang lebih 2,5 cm. Setelah isolasi dilakukan dan mengidentifikasi morfologi dari bakteri tersebut, maka langkah selanjutnya adalah pengujian gram. Uji gram menggunakan larutan KOH 3% dengan mengambil satu koloni bakteri dan dicampur dengan satu tetes KOH 3%. Kemudian diaduk dan dilihat apakah lengket atau encer. Jika lengket, maka diketahui bahwa itu adalah gram negatif, jika tidak berarti gram positif. Bakteri yang saya isolasi adalah bakteri gram negatif ditandai dengan foto berikut ini.
Pewarnaan bakteri dilakukan dengan langkah yang sesuai, yaitu pertama dimulai dengan proses filtrasi, yaitu melewatkan preparat yang berisi koloni bakteri di atas ginseng 3-4 kali agar dinding sel bakteri pecah dan memudahkan dalam proses pewarnaan. Yang kedua, dilakukan dengan menambahkan larutan kristal violet. Yang ketiga, dilakukan pencucian dengan aqua steril. Dan yang keempat, tambah dan dengan iridium. Kelima, dicuci lagi dengan alkohol. Dan yang terakhir, diberi safranin. Yang saya dapatkan adalah bakteri dengan warnanya ungu, di mana ini terjadi kesalahan karena keterburu-buruan dalam mengambil suatu keputusan dan kemudian terlalu cepat dilakukan pencucian sehingga tidak memunculkan warna yang sesuai diinginkan. Di reaksi hipersensitif, pengujian reaksi hipersensitif dilakukan dengan menggunakan tanaman tembakau. Isolat dari bakteri yang telah dimurnikan diinokulasikan ke dalam tanaman tembakau. Setelah 2x24 jam, tanaman tembakau akan memunculkan gejala nekrosis seperti yang terlihat pada gambar. Yang terakhir ada uji patogenisitas, di mana untuk uji patogenisitas tanaman yang sehat yang digunakan, saya menggunakan tanaman cabai, yang mana ini juga termasuk tanaman jenis Solanaceae yang sejenis dengan tanaman kentang. Isolat bakteri yang telah diisolasi diinokulasikan ke dalam tanaman cabai. Pada bagian tanaman tanahnya dilihat selama 4x24 jam, maka gejala yang ditimbulkan adalah layu dan mengalami kerontokan. Selanjutnya, pada hari ke-6, tanaman menjadi mati. Untuk selanjutnya, saya menemukan identifikasi bakteri patogen ini yang sesuai dengan ciri dan gejala yang ditimbulkan sangat mirip dengan bakteri Ralstonia solanacearum, di mana dalam suatu jurnal juga disebutkan bahwa tanaman inang lain selain kentang juga bisa tanaman cabai, dan ditunjukkan dari hasil. Jadi, bakteri yang saya temui diidentifikasi sebagai bakteri patogen dengan jenis Ralstonia solanacearum sesuai dengan gejala dan ciri yang ditemukan. Sekian video dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.